Perkenalkan, nama saya Gabriel Tarik Omar, 2332053 dari 45. Di sini saya akan menjelaskan sebuah summary atau sebuah versi quick dari chapter 1 dalam bentuk PowerPoint. Baik, mulai dari pertama, Getting to Know a Campus Network. Jaringan komunikasi kini ada di mana-mana dan jaringan kampus menjadi sebagian strategisnya. Kampus adalah area tetap dengan infrastruktur tertentu seperti pabrik, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, sekolah, dan taman. Hampir semua tempat di kota, kecuali jalan dan pemukiman, termasuk dalam kategori kampus. Sekitar 90% penduduk kota menghabiskan 18 jam sehari di dalam kampus. Dan 80% dari PDB negara dihasilkan di dalamnya. Infrastruktur kampus termasuk jaringan kampus menjadi kunci utama dalam transformasi digital. 1.1 Gambaran umum jaringan kampus. Jaringan kampus adalah jaringan dalam suatu kampus yang mendukung aktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari. Walaupun beragam, jaringan kampus memiliki model komponen yang seragam. Apa itu jaringan kampus? Setiap hari kita terhubung dengan berbagai jaringan tanpa menyadarinya, seperti wifi di rumah atau jaringan seluler. Kampus juga memiliki jaringan tertutup untuk karyawan atau jaringan semi terbuka bagi siswa dan pengunjungnya. Jaringan kampus adalah LAN yang mencakup area geografis terbatas. Jika kampus memiliki beberapa area yang terpisah, masing-masing dianggap sebagai jaringan kampus tersendiri. Jaringan kampus bisa kecil atau besar. Contoh jaringan kecil adalah Small Office Home atau SOHO, sedangkan jaringan besar mencakup universitas, kawasan industri, atau pusat perbelanjaan. Teknologi LAN seperti Ethernet, IEEE 802.3, dan Wi-Fi, IEEE 802.11, umumnya digunakan dalam jaringan kampus. B. Perbedaan jaringan kampus. Jaringan kampus bervariasi berdasarkan pertama sekali jaringan dapat berupa kecil dari kurang dari 200 pengguna, menengah 200 sampai 2000 pengguna, atau besar lebih dari 2000 pengguna. Jaringan besar memerlukan tim profesi untuk pengolahan. 2. Target layanan bisa tertutup atau internal atau terbuka untuk publik. Keamanan lebih ketat pada jaringan tertutup dibandingkan jaringan terbuka. 3. Dukungan layanan bisa berupa jaringan satu layanan, misalnya hanya komunikasi data, atau multi layanan terintegrasi dengan pemadaman kebakaran, keamanan, dan lain-lainnya. 4. Metode akses bisa menggunakan kabel atau wired atau nirkabel atau wireless. Wireless lebih fleksibel tetapi lebih rentan gangguan. 5. Karakteristik industri. Jaringan kampus bisa dikategorikan berdasarkan sektor seperti perusahaan, pendidikan, e-government, dan komersial. C. Komponen jaringan kampus. Jaringan kampus umumnya terdiri dari beberapa lapisan atau layer, yaitu pertama jaringan data kampus untuk komunikasi utama, 2. Terminal akses seperti komputer perangkat IoT, 3. Platform manajemen jaringan untuk pemantauan dan pemeliharaan, 4. Platform keamanan untuk melindungi data, 5. Platform aplikasi layanan yang mendukung berbagai fungsi digital. 1.2 Gambaran umum jaringan kampus. Generasi pertama dari sharing ke switching. Ethernet diperkenalkan pada tahun 1980 dengan standar IEEE 802.3. Awalnya jaringan kampus menggunakan hub yang memiliki keterbatasan dalam akses simultan karena domain kolisi yang besar. Pada akhir 1980-an, switch layer 2 menggantikan hub, memperluas skala jaringan dan meningkatkan efisiensi. B. Generasi kedua, switching layer 3. Pada tahun 1996, switch layer 3 diperkenalkan menggabungkan fungsi switching dan routing. Ini memungkinkan segmentasi jaringan lebih baik dan mendukung meningkatkannya kebutuhan akan WWW atau World Wide Web dan pesan instan. Chip ASIC dimulai digunakan untuk meningkatkan kinerja forwarding jaringan yang mendorong adopsi luas Ethernet dengan kecepatan meningkat hingga 1000 Mbps atau gigabit Ethernet. 3. Generasi ketiga, conversion layanan. Dengan munculnya perangkat mobile pintar dan meningkatnya kebutuhan Wi-Fi, jaringan kampus mulai beralih ke model konversi layanan. Namun, tantangan seperti keamanan dan arsitektur jaringan masih menjadi hambatan. Pada 2012, Huawei memperkenalkan solusi jaringan kampus Agile yang mengintegrasikan fungsi wired dan wireless dalam satu platform, memungkinkan jaringan Wi-Fi berskala besar dan NIC yang lebih mudah dikelola. Wi-Fi kini menjadi bagian integral dari jaringan kampus generasi 3 dengan kemampuan
konversi layanan yang lebih baik dan dukungan untuk berbagai aplikasi berbasis jaringan. Baik, itu aja presentasi dari chapter 1 saya.